Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Nadiem ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Nadiem ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dirdik Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut Nadiem bertemu dengan pihak Google pada bulan Februari 2020. Bertemu Google untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik. Disepakati Chrome OS dan Chrome Device digunakan dalam proyek alat teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nadiem dan jajarannya melakukan meeting tertutup yang membahas pengadaan program TIK yaitu Chromebook, padahal pengadaan alat TIK belum dimulai. Dalam kasus ini negara dirugikan hingga 1,980 triliun rupiah. Kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim, menyebutkan nasib Nadiem yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sama dengan nasib Tom Lembong. Lantaran jaksa tidak menemukan aliran dana masuk ke kantong pribadi Mendikbudristek di era Jokowi itu. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga turut terseret dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud yang tengah didalami KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud tidak disetop, meskipun ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Perkara di KPK masih berproses dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan. KPK belum bisa merinci proses perkara karena kerahasiaan perkara penyelidikan berbeda dengan tahap penyidikan. KPK belum berniat melimpahkan kasus Google Cloud yang seret Nadiem Makarim ke Kejaksaan Agung. Namun dipastikan oleh KPK bahwa kasus Google Cloud dan korupsi sistem Chromebook yang diusut Kejagung berbeda. Meskipun dua perkara itu memiliki irisan.
Google Cloud adalah layanan komputasi awan milik Google yang menawarkan berbagai solusi berbasis cloud untuk bisnis, pengembang, dan organisasi di berbagai sektor. Di dalamnya terdapat infrastruktur komputasi, penyimpanan data, kecerdasan buatan, keamanan digital, analitik, hingga pengembangan aplikasi yang semuanya dijalankan secara online. Ya pemirsa, terdapat sejumlah menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi dan berikut daftar nama menteri-menteri itu. Yang pertama, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019-2023, ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pemerasan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kedua, Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS. Ketiga, Idrus Marham, Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau 1. Dia divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Keempat, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014 hingga 2019. Imam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas kasus suap dana hibah KONI. Kelima, Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019 hingga 2020. Juliari dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia terbukti terlibat korupsi dana bansos COVID-19. Keenam, Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 3,5 tahun penjara. Namun kemudian mendapat pengampunan dari Presiden. Ketujuh, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan atau pengadaan laptop periode 2019 hingga 2022. Pemirsa, berlayar dari Spanyol, perahu global Sumut Flotilla hadapi badai dan masalah mesin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond